Kemarin sujud sudah sampai apa? Sudah sampai cara turun nggih. Baik. Saya sampaikan dulu tentang supaya ini segera dengan bisa praktekkan doa ketika sujud. Doa ketika sujud. Nanti saya sampaikan lagi teknisnya. Bahwa doa ketika sujud adalah makbul. Ini Bapak Ibu segera dipraktekkan. Adapun dalilnya adalah dalil seperti yang kita pakai ketika ruku, yaitu fa'amar ruku'u fa'addimu fihi robbi. Adapun ketika ruku kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa amma sujudu fajtahidu fi doa. Adapun ketika sujud maka perbanyaklah berdoa. Faqominun ayastajabalakum. Ketahuilah bahwa ketika sujud berdoa itu Allah pasti kabulkan. Hadis riwayat Muslim nomor 479. Nah, ini menjadi penjelas buat kita bahwa yang sedang kita pelajari itu adalah hal yang agung, menjadi sebuah sarana kita punya doa yang insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mendengar informasi seperti ini kita akan lebih rajin sholat sunnah, karena itu bisa kita lakukan dengan luasa ketika sholat sunnah. Makanya sering saya katakan, kita mempelajari seperti ini Bapak Ibu Saudara, kalian jangan rasakan betul, kita tuh akan sangat-sangat rindu untuk terus-terusan sholat. Maka tentang fikih sholat ini bukan hanya persoalan fikih 5 waktu. Nanti kita akan belajar tentang sholat sunnah. Nah, di antara sholat sunnah adalah sholat sunnah mutlak. Gitu bagi. Sholat sunnah mutlak adalah sholat sunnah yang dilaksanakan kapan saja di waktu yang dibolehkan. Nah, ini penting Bapak Ibu. Di luar waktu ba'da asar sampai maghrib dan di luar waktu ba'da subuh sampai suruk. Maka itu boleh kita melaksanakan sholat mutlak. Kenapa ini menjadi penting? Salah satunya alasannya ini, bahwa waktu sujud adalah waktu terbaik untuk kita dikabulkan doa. Maka kalau kita gusar atau kita punya keinginan, kita nggak tentu hati, ya sudah toh, ada fasilitasnya, ambil air wudhu, sholat 2 rakaat. Demikian yang dicontohkan Rasulullah SAW. Saya masih ingat betul ketika Fatimah sakit itu, ketika namanya melihat anak ditempel-tempel ini kan kadang-kadang nyet gitu. Yang saya lakukan adalah turun ke bawah, ambil air wudhu, sholat gitu. Makanya saya pernah ceritakan ke jenengan di Sarjito itu, sampai orang cukup mengenali saya waktu itu gara-gara ini orang kok, sampai ditanya saya itu, ini jenengan kok bola-balik sujud ada apa? Kenapa sholat terus-terusan gitu? Sesungguhnya saya jangan mengaplikasikan ini. Jadi ya ketika saya nggak tenteram ya sudah, ambil air wudhu, sujud gitu. Terus dalam kondisi kita berkebutuhan kepada Allah, saya katakan jenengan bisa ratusan sholat. Demi Allah jenengan bisa ratusan. Kalau makanya kita belajar seperti ini itu harus sampai pada titik itu maksudnya. Ini penjelasannya jelas banget. Adapun ketika sujud, kata Rasulullah, perbanyaklah doa, karena doa di dalam sujud pasti dikabulkan. Bukankah kita punya problematika banyak Bapak Ibu? Ya enggak? Kebutuhan kita untuk dimintakan kepada Allah banyak enggak? Apa jenengan pun rampung yang diminta? Wis kata orang nomor sing dijaluk. Ini banyak banget yang kita minta. Di antaranya agar kita bisa bermanfaat buat lingkungan, itu permintaan yang besar. Di antaranya kalau jenengan sudah sepuh, sebagaimana saya sampaikan, idza jaa nasrullahi wal fath, ketika sudah datang pertolongan dari Allah dan kemenangan, ya wa ra'aitana sayadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya kan, itu kan proses Rasulullah menjelang wafatnya. Enggak berselang lama setelah turun ayat itu, surat itu kemudian Rasulullah wafat. Nah, jenengan kalau sudah sepuh, tidak hanya tidak hanya ingin menunggu kematian, buat acara supaya jangan bermanfaat bagi banyak orang. Insya Allah proses memperpanjang umur panjenengan itu. Karena jenengan sedang terus membuat kebaikan-kebaikan. Terus buat kebaikan-kebaikan. Jangan sampai jenengan udah sepuh, aku serampung kabeh, anakku sudah di kabeh, wis udah busuk kabeh, aku ngopo yo. Itu jangan sampai seperti itu. Jadi tetap produktif di masa sepuh. Nah, yang seperti itu akan banyak sujud insya Allah. Karena kenyataannya manusia akan memperbanyak kedekatan sama Allah itu justru ketika ketika agak-agak terdesak, ya enggak sih? Ya enggak Pak Pardi? Nah, wis kedesak wae terusan gitu kan. Tapi nek lagi santai longgar tuh biasanya kurang.
Nah, kita ingin ketika meninggal dalam kondisi kita sangat berkebutuhan dengan Allah maksudnya. Makanya ini dikatakan jelas sekali. Wa amma sujudu, adapun ketika sujud maka fajtahidu fi du'a. Maka perbanyaklah kita di dalam doa atau konsentrasi di dalam doa. Karena doa waktu itu dikabulkan. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda, ini dalil yang sangat terkenal dan jangan harus ingat betul. Aqrabu ma yakunul abdi mi rabbih wa huwa sajid. Adapun keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Rabb-nya adalah ketika sujud. Makanya Bapak Ibu, kalau dengan pernyataan ini, kerinduan seorang hamba kepada Rabb-nya, yang seorang hamba itu adalah menjadi syarat kedudukan tinggi di sisi Allah. Saya ulang sekali lagi. Seorang hamba artinya kedudukan tertinggi di sisi Allah itu penyebutan Allah kepada kita hamba. Sebagaimana dengan kalau baca surah Al-Fajr di akhir ayat sebelum dimasukkan ke surga, dimasukkan pula ke jamaah hamba-hambaku, kan begitu. Dua ayat terakhir dengan baca. Nah, dikatakan di sini waktu atau keadaan terdekat seorang hamba kepada Rabb-nya ya ketika sujud. Berarti ketika jenengan punya problematika atau jenengan ingin dekat dengan Allah, ya segera ambil air wudu, sholat. Sujud dalam hal ini adalah bagian dari rukun sholat. Ya enggak? Ya enggak? Setelah mendengar seperti ini kira-kira jenengan bakal sholat lebih banyak enggak? Harusnya ya. Karena memang kenyataannya kita berkebutuhan dengan Allah banyak. Kita ingin lebih dekat dengan Allah dalam jumlah yang banyak. Jadi jangan hanya nunggu sholat 5 waktu. Tetapi ketika memang benar-benar kita berkebutuhan kapanpun ya sudah ambil air wudu. Dan demikian yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan di sini fa'aksiru doa, diperbanyaklah doa pada waktu itu. Bagaimana dengan perilaku memperpanjang sujud di rakaat terakhir? Jangan sering melihat seperti itu enggak? Atau jangan pelakunya? Banyak dari kita begitu. Para ulama memang sebagian mempraktekkan itu, tapi bukan dalam rangka untuk memperpanjang doa waktu itu. Adapun alasan para ulama khususnya ketika jadi imam memperpanjang di bagian akhir rakaat ketika sujud adalah untuk memberikan isyarat bahwa ini sujud terakhir. Itu maksudnya. Adapun kaifiyah untuk doanya di seluruh sujud. Kalau panjenengan mengkhususkan di sujud terakhir itu butuh dalil. Ya, saya khawatir ini masuk kepada man amila amala laisa alaihi amruna fahuwa radun. Jika kita mengamalkan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya fahuwa radun, bahkan jadi tertolak. Maka sekali lagi tentang sujud terakhir diperlama, para ulama menyebut ini hanya untuk isyarat bahwa ini adalah sujud mau selesai, gitu maksudnya itu. Sebagaimana kalau saya atau jangan imam misalnya, kan ucapan takbir antara takbir satu dan ini beda toh. Kalau udah mau selesai ya Allahu Akbar. Kalau naik Allahu Akbar itu kan urung rampung. Paham ya maksudnya nggih? Nah, itu maksudnya itu. Jadi gerakan lama itu menunjukkan itu tidak dalam rangka untuk doa di situ saja. Makanya berarti jangan doa nunggu nanti di sujud terakhir itu enggak begitu. Nggih. Kemudian bagaimana doa di dalam ruku atau sujud dengan bacaan Al-Quran? Contohnya Al-Baqarah 201. Doa apa itu? Sabu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bukan kan jenengan sering berdoa seperti dalam sujud, ya enggak? Iya enggak? Iyalah, ya kan. Saya juga begitu terus-terusan gitu. Di antara doa di dalam sholat yang tidak pernah ketinggalan yaitu salah satunya. Itu kan redaksinya redaksi dari Al-Quran. Itu ayat Al-Quran maksudnya. Ya enggak? Atau surah Al Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu juga redaksi Al-Quran. Apakah dibolehkan kita berdoa dengan redaksi Al-Quran ketika di dalam rukuk atau sujud? Ya. Boleh enggak? Boleh. Ya. Jawabannya memang boleh. Maksudnya bagaimana? Ya. Saya terangkan sedikit ya, tentang hadis dari Ali bin Abi Thalib. Ya. Nahani kata Ali bin Abi Thalib. Nahani itu dilarang untukku ya, oleh Rasulullah SAW. Nahani Rasulullah SAW an aqra untuk membaca untuk membaca raki'a aw sajida di dalam ruku
atau tidak. Maksud di sini aqra di situ maksudnya membaca Al-Qur'an maksudnya. Para ulama menyebut dilarang oleh Rasulullah untukku membaca Al-Qur'an di dalam rukuk atau sujud. Ini dalilnya jelas, terang benderang. Nah, tetapi kok dibolehkan kita membaca berdoa dengan Al-Qur'an? Karena sekali lagi kita membaca Al-Quran di dalam rukuk dan sujud bukan dalam rangka tilawah. Jadi yang nggak boleh itu kalau jenengan lagi ngapal ke Quran, karena lagi seneng-senengnya ngapal ke Quran, kemudian jenengan kadang-kadang kebablasan maos teng sujud nunggu imamnya suwi banget. Misalnya arep maca apa meneh terus maca Quran, itu nggak boleh. Itu terlarang. Adapun berdoa dengan redaksi Al-Quran tidak masalah sepanjang niatnya bukan untuk tilawah. Ingat-ingat nggih. Ini penting loh ini. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Semua bergantung kepada niatnya. Semua bergantung kepada niatnya. Orang memperoleh dengan apa yang diniatkannya. Maka ketika sama-sama membaca Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya, itu tergantung niatnya. Maka sekali lagi ketika dalam rukuk dan sujud diniatkan untuk berdoa bukan untuk tilawah. Karena kalau untuk tilawah nggak boleh. Karena nggak boleh. Dan dalilnya dari Ali bin Abi Thalib. Jadi sekali lagi larangan itu persoalan niat. Nah, Bapak Ibu sedaya, bagaimana aturan doa ketika sujud? Yaitu berdoa setelah kita membaca bacaan wajib di dalam sujud. Setelah subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, atau setelah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, baru kemudian kita doa dengan yang kita minta. Adapun kaifiyah harus bahasa Arab yang dilafadzkan. Kalau bahasa Indonesia disirkan, bukan disirkan, enggak diucapkan, enggak dilafadzkan. Itu memang ada perbedaan pendapat. Fikih kontemporer dari native speaker yang di Arab sendiri itu mengatakan kebolehan bahkan diucapkan. Tapi saya termasuknya memegangi daripada nanti tidak nyaman ya sudah dibatin saja. Kalau jenengan keperluannya sangat banyak, nggak hafal bahasa Arabnya ya dibatin saja. Walaupun sekali lagi ada pendapat yang membolehkan dilafadzkan non bahasa Arab, itu ada pendapat seperti itu. Dan beliau menyampaikannya dengan sangat tegas juga karena bahasa induknya yang dipakai. Pada saat kita nggak bisa sama sekali ya bahasa induk kita yang dipakai. Jadi silahkan dipilih yang nyaman yang mana. Kemudian tidak dikhususkan pada sujud terakhir sebagaimana tadi dibahas. Kemudian sekali lagi boleh berdoa dengan redaksi Al-Quran. Kemudian ini penting, tidak boleh kita menyelisihi imam gara-gara sujud kita. Aku rampung donga kok imam sudah ngadeg Allahu Akbar, jadi ngasih sujud, itu nggak boleh. Dalilnya apa? Dalilnya adalah ju'ilal imamu li utamima bih, ditunjuk imam untuk diikuti. Fala takhtalifu, jangan diselisihi. Fa idza kabaru fakabir, jika dia takbir maka kita takbir dan seterusnya. Maka jangan karena jenengan punya kepentingan sedang berdoa orang rampung, imam sudah Allahu Akbar, jenengan santai saja sujud, ya ini bisa batal, bisa batal. Nah itu beberapa hal yang terkait dengan sujud kita. Nah, kenapa saya sampaikan ini di pertengahan pembahasan tentang sujud? Supaya jenengan praktekkan maksudnya, supaya dipraktekkan. Doain Ustadz Wahid misalnya, cepat punya pondok. Itu membantu. Jadi kan punya kesempatan untuk mendoakan saya. Dari sekian banyak sujud, berdoa untuk semuanya. Jadi kan kita punya sujud banyak Bapak Ibu. Jadi kan doakan, enggak cuma mendoakan diri sendiri tok. Ngomong Islam kok doa diri sendiri tok. Ya rugi banget, sebagaimana saya kemarin ngobrol sama Pak Ardi tentang di antara rukun khutbah Jumat adalah mendoakan kaum muslimin, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Nah, sekarang kalau seluruh kaum muslimin saja didoakan, masa iya yang kita satu jamaah ini enggak saling mendoakan? Ya lucu Bapak Ibu. Mustahil orang yang sekedar paham rukun khutbah Jumat saja kok bertengkar dengan jamaah, itu enggak masuk di akal itu. Apalagi dengan keluarga masih kereng-kerengan, subhanallah. Lantas hasil belajar kita itu apa? Lagi seluruh kaum muslimin yang sudah mati saja kita doakan, lah kok yang dekat nggak kita doakan, kan nggak nyambung Bapak Ibu. Sekian banyak
sujud yang kita miliki, sebagian berdoa, Pak Parti mendoakan Pak Gito misalnya, Pak Gito mendoakan Pak Parti. Apa sulitnya Bapak Ibu mendoakan seluruh jamaah yang hadir? Apa sulitnya Bapak Ibu? Ini kadang-kadang kita terlalu kikir untuk berdoa untuk orang lain, subhanallah. Maka itu akan kembali kepada panjenengan. Di antara dalam tanda kutip ngakali doa, yaitu kita mendoakan orang lain itu malaikat doain kita, Bapak Ibu. Lah kok kita nggak mau, kan ya bodoh banget nek diukur secara logika kan yo eman-eman banget kita nggak doain orang lain. Justru eman-eman kita nggak doain orang lain maksudnya. Paham ya? Apalagi saudara kandung. Apalagi saudara kandung. Ya didoain nganggo banget ya. Karena ring 1 itu harus selesai dulu. Ya. Kemarin kita sudah membacakan tentang syarat sujud yang ada 7 ya, yaitu sujud di 7 anggota badan, kemudian dahinya terbuka, meletakkan kepala dengan menempel. Kemarin batasannya apa? Kalau ada kapas diletakkan maka itu kan kapasnya lempes, berarti ramung nyenggol. Ini penting ini. Dikatakan di sini adalah meletakkan kepala dan menempel, yaitu watahammulu bi ra'sihi. Maksud watahammulu bi ra'sihi adalah kita narok yo nempel gitu. Makanya bagi orang yang agak sensitif, dahinya kadang-kadang jadi hitam, jangan dihina juga. Wah, ireng-ireng ngopo geseng-geseng. Lah nyatanya begitu. Ini perintahnya watahammulu bi ra'sihi, jelas banget. Yo ditempel tenan. Kita tuh yo merasakan betul meletakkan kepala betul, enggak cuma tul gitu. Sekali lagi bagi orang-orang yang memang sensitif kayak kakak saya punya kakak itu putih. Sebenarnya Pak Parti juga berpotensi putih kok. Yang biasanya orang yang putih-putih itu jangan ya di sini sampai kayak gosong. Nanti dikira aliran enggak jelas, gosong. Subhanallah. Untung-untung kalau jenengan seperti itu jadi enggak gosong, alhamdulillah tetap bersih, ya kan? Tetap bersih. Tetapi fikihnya adalah watahammulu bi ra'sihi. Itu syarat. Kemudian sekali lagi tidak niat selain sujud. Jangan tujuan olahraga. Jenengan sujud tapi ya sambil saya begini dan begitu, tujuannya banyak banget. Di sini dikatakan menjadi syarat sujud adalah betul-betul karena sujud. Kemudian kemarin dikatakan ala yasjuda ala syai'in yataharraku biharakatihi. Tidak sujud di atas sesuatu yang bergerak-gerak ikut gerakan sholat kita. Kita kemarin sudah bahas bahwa asalnya memang begitu, asalnya kita nggak boleh. Maka yang paling afdol para ulama menyebut ya memang yang betul, yang afdol dahi terbuka, tangan terbuka. Bagaimana ibu-ibu yang pakai ruku pisahan kadang-kadang itu dimaafkan karena itu ada hajat. Tetapi secara asal yang tidak ada perselisihan para ulama adalah terbuka, dahi tangan memang terbuka. Apalagi kalau melihat dalil ini lebih keras banget ini bahwa benar-benar bisa nggak sah. Dan ini juga menjadi pendapat umum di mazhab Syafi'i. Kemudian tumak ninah tentu saja kita harus lakukan itu. Kemudian kita kemarin sudah bahas tentang gerakan turun menuju sujud. Ada 3 pendapat besar, yaitu lutut baru tangan, kemudian tangan baru lutut, atau pendapat yang terakhir Imam Malik dikatakan boleh pilih kedua-duanya. Sekali lagi jangan diperselisihkan yang seperti ini. Jangan hanya karena berbeda di sini kemudian dikatakan beda manhaj, terus ora koncoan, subhanallah. Ingat Bapak Ibu, kita itu akan nafsi-nafsi persoalan seperti ini. Jadi jangan sampai karena perbedaan kemudian menjadi rarukun. Ini jadi masalah. Karena pertanggungjawabannya dengan sendiri-sendiri. Pak Parti nggak menanggung Pak Gito, Pak Gito nggak menanggung Pak Parti di sana. Jangan lagi ke orang lain. Besok di sana istri mendekat aja kita lari kok. Istri mendekat kita lari takut dituntut. Bayangin. Karena saking pada waktu itu benar-benar kita nafsi-nafsi. Makanya persoalan ibadah ini persoalan nafsi-nafsi dalam hal pelaksanaannya. Kemudian ini sebenarnya dalil tentang ini tuh panjang banget dan terjadi perselisihan luar biasa di kalangan para ulama. Yang lutut duluan mendoifkan yang tangan duluan, yang tangan duluan mendoifkan yang lutut duluan, dan dua-duanya pakai dalil. Yang satunya dalil dari Wail bin Hujr, yang satunya dari Abu Hurairah.
Saya tidak akan masuk ke dalam wilayah itu. Intinya dua-duanya boleh. Jangan saling menyoal. Bahkan sebagian orang menyebut ini kemudahan dari Rasulullah karena dua-duanya dicontohkan. Kenyataannya kalau orang tua kan yo angel tenan toh nganggo lutut duluan, ya enggak? Gini Bang Pak. Kenyataannya kalau udah sepuh, sudah kurang sehat, yo angel tenan nek nganggo lutut duluan. Padahal di mazhab Syafi'i harus tartib. Tartib yaitu lutut duluan di mazhab Syafi'i. Bayangin kalau orangnya nggak bisa apa nggak stres itu. Kalimat tertib di mazhab Syafi'i terkait dengan sujud itu adalah ini duluan. Ini kalimat tertib. Bayangin tertib itu menjadi bagian yang penting toh. Ya kan? Kalau kemudian dipaksakan hanya ini tok duluan, ya yang sepuh-sepuh repot. Sementara yang tangan mengatakan jangan engkau ya beruku kama ya berukul bair. Jangan engkau turun seperti menderum atau menderumnya unta, yaitu meletakkan lutut dulu. Maka ini dua hal yang sesungguhnya agak-agak bertentangan. Sekali lagi kita sebagai penukil, kita kan hanya penukil saja, nggak menghukumi. Ya sudah, karena dua-duanya bisa dilaksanakan, kita tidak perlu bertengkar di situ. Kemudian keadaan telapak tangan. Keadaan telapak tangan bagaimana? Ada 3 hadis terkait dengan telapak tangan. Menika ana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ketika sholat beliau merenggangkan lengan. Ketika sujud hingga nampak putih ketiak beliau. Berarti ini kapan? Ketika hajian. Rasulullah ketika pakai ihram, ketika sujud itu tangannya ini kelihatan sampai. Mungkin kan kebayang lo ketok ketiake kepiye ngau klambi kok waktu ihram maksudnya. Ini menjadi dalil bahwa bukan begitu tapi diangkat, diangkat. Kemudian hadis yang kedua dari Al-Bara bin Azib, jika engkau sujud, letakkan kedua telapak tanganmu dan angkatlah kedua sikumu. Tangan kita akan terletakkan sempurna jikalau siku kita diangkat. Nah semalam saya membahas ini, baru sampai ke sini, kemudian sholat isya. Sholat isya kan? Sebelum sholat saya sampaikan, Bapak Ibu semuanya, sesungguhnya itu tadi berlaku untuk sholat sendirian. Nek jenengan lagi ramai-ramai koyo ngene ya wis ganggang kabeh sholatnya. Maka saya sampaikan sebelum sholat, jenengan jangan praktekkan itu sekarang. Tadi ilmunya belum selesai. Jadi ketika sujud lagi bersama, ya jenengan menyesuaikan. Jelas dalilnya adalah meninggalkan yang sunnah dalam rangka untuk tidak mengganggu orang lain lebih utama. Lebih utama. Itu kan sunnah tuh. Tapi kalau jenengan jadi mengganggu orang lain, ya itu lebih utama ditinggali. Kemudian dari Wail bin Hujr, yaitu, ya ini ada 2 pendapat ini sebenarnya yang tanyakan Mas tentang merapatkan jari-jari. Jenengan gitu yang tanya. Ada 2 pendapat sebenarnya ini. Adapun pendapat dari Wail bin Hujr rapat, tapi juga ada pendapat yang madda seperti ketika takbiratul ihram. Adapun di dalil ini nanti kita pelajari minggu berikutnya, hari berikutnya, yaitu ini dibuat rapat. Dari 3 hadis ini kita belajar 4 hal. Yang pertama, meletakkan kedua telapak tangan di lantai dengan sempurna. Jari jemarinya dirapatkan. Dari dalil ini, saya katakan dari dalil ini, sunnah menjauhkan 2 lengan dari samping tubuh ketika sujud, kecuali dalam kondisi sholat berjamaah. Sekali lagi, meninggalkan perkara yang hukumnya sunnah untuk menghindarkan diri dari mengganggu orang lain lebih utama dibandingkan mengerjakan sunnah itu sendiri. Ini penting, ini juga kaidah. Nah ini yang disampaikan pagi ini mungkin itu dulu, sudah jam 6:40. Nanti kita perdalam di pertemuan berikutnya insya Allah tentang posisi kaki bagaimana. Yang jangan tanyakan apa harus rapat begini atau begini. Di mazhab Syafi'i, kalau jangan mazhab Syafi'i renggang Mas. Di mazhab Syafi'i renggang. Tapi para ulama banyak juga yang menyebut ini. Nanti kita sebutkan dalilnya insya Allah. Tapi di mazhab Syafi'i itu malah renggang. Di mazhab Syafi'i renggang. Nah itu yang sampaikan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Kalau ada pertanyaan nanti setelah ditutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ini pertanyaan saya ini pernah dipermasalahkan beberapa teman sebelumnya tentang sujud akhir. Nggih.